Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya masih baru ya di YouTube ini. Uh, Kebetulan baru bangun juga di bidang ini. Uh, Lebih tepatnya saya terinspirasi sama teman-teman yang bikin konten sederhana. Ya walaupun sebenarnya bukan sederhana juga. Soalnya susah banget saya belajar ilmu ini gitu ya, otodidak. Saya terima kasih sama Mas Ahmad K17 yang sudah mengajari dari nol sampai sekarang. Ya mungkin belum bisa 100% tapi alhamdulillah sudah banyak kemajuan dan sekarang udah buka servis lampu sendiri ya. Oh ya teman-teman, nama saya Eko Prasetyo Utomo. Kebetulan saya bangun N-Channel ini juga ingin berbagi sedikit ilmu saya yang saya dapatkan, servis lampu LHE dan LED. Jadi saya kepikiran untuk membuat YouTube ini biar teman-teman juga mungkin ada yang mau membuka praktek seperti saya yang awalnya hanya ingin memperbaiki lampu sendiri, tiba-tiba kepikiran untuk di sini ternyata masih jarang banget yang ada tukang servis gitu ya. Di sini saya akan perlihatkan apa aja perlengkapan dari tukang servis itu. Ya, untuk kangkang suhu mohon maaf sebelumnya. Tidak maksud menggurui, hanya ingin berbagi lah ya, berbagi pengalaman. Maaf teman-teman, lagi pilek jadi agak semprot-semprot, jadi mohon maaf ya. Oh ya, di sini saya akan tunjukkan apa aja perlengkapannya dan apa saja fungsinya. Jadi nanti biar teman-teman gak gagal paham, dan biar teman-teman juga bisa menganalisis kira-kira yang saya butuhkan apa dulu nih, yang saya buat apa dulu. Yang pertama kali yang sangat penting bagi seorang servis lampu itu ya, itu adalah ini namanya anti kongslet ya teman-teman. Nanti pembuatan anti kongslet ini saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana. Ini saya juga buatnya dari rekomendasi video, makanya Bang Ahmad K17 itu luar biasa itu. Jadi penjelasannya sangat rinci, enak, nggak seperti saya soalnya baru ini membuat video tutorial saya nggak pernah. Ya semoga aja ada sekecil manfaat yang bisa saya bagikan gitu ya. Ini ada anti kongslet. Anti kongslet ini gunanya untuk mengetes lampu, nggak cuma lampu sebenarnya, banyak komponen-komponen elektronik yang dites sama anti kongslet ini. Gunanya anti kongslet adalah ketika sambungan dari kabel AC ya, ini kutub positif dan ini kutub negatif, itu ketika kita nyalakan itu, kalau lampunya atau barang elektronika itu normal, lampu ini tidak akan nyala teman-teman gitu. Jadi gunanya biar NCB itu tidak jeglek. Kalau seumpamanya tidak ada anti kongslet ini, barang yang kita sedang servis, terutama lampu, karena ini berhubungan dengan lampu, itu akan NCB akan turun. Jadi di samping kita harus menaikkan NCP lagi, dan juga sangat bisa berbahaya gitu teman-teman ya. Nah gunanya anti kongslet itu ini gitu ya. Ini ada bola lampu yang saya beli dari online, harganya Rp10.000 teman-teman. Ini 100 watt ini, karena posisi lampu anti kongsletnya itu harus lebih tinggi daripada beban atau komponen yang kita tes gitu ya. Misalkan kita ngetes lampu 45 watt, ternyata 45 watt lampu ini kurang dari tegangan 45 watt gitu ya, itu bisa tidak bisa menyala teman-teman. Tapi
kalau konslet ya, ini dengan catatan kalau konslet. Tapi kalau seumpamanya ini lebih tinggi daripada yang kita tes, itu akan menyala gitu. Nah itu artinya lampu itu konslet ya teman-teman. Saya akan tunjukin sedikit caranya. Nanti pembuatannya di video next selanjutnya teman-teman ya. Saya tunjukin, ini belum ada strumnya. Nah, kelihatan. Nah, ini teman-teman. Ini belum ada strumnya, saya nyalakan. Nah, ini ada strumnya teman-teman. Strum AC 220 volt. Nah, saya contohkan lampu satu ya teman. Benar. Di sini ada lampu Philips Helix 42 watt. 42 watt. Nah, kameranya agak saya ini dulu biar kelihatan. Ini ada lampu Helix 42 watt dan Philips Tornado 20 watt. Ini yang salah satu servisan teman-teman. Ini konslet ini ya. Dan yang satu ini normal ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan, kita nyalakan dulu. Hati-hati dengan setrum, karena memang setrum itu ya berbahaya lah ya teman-teman, apalagi dari arus AC kan 220 volt. Ini saya buktikan ada strumnya. Lihat ya teman-teman, ini kalau normal ya seperti ini, dia lampu ini tidak menyala. Nah, ini normal ya teman-teman. Jadi dipastikan ini lampu ini sudah saya servis, lampu 20 watt ini belum diambil sama pemiliknya. Saya buktikan yang lampu ini belum saya servis, belum saya apa-apakan. Sebenarnya mas udah nyala teman-teman, tapi konslet ini nggak akan bertahan lama gitu ya. Saya tunjukkan ya teman-teman. Bentar. Nah ini malah, nah kelihatan nggak teman-teman? Nih. Nah ini kan nyala kan? Ini berarti ada komponen di dalamnya yang rusak gitu ya. Nah ini belum saya buka, di next video nanti pasti saya videokan langkah-langkah apa saja yang harus dibongkar atau diketahui sama kita untuk biar tidak seperti itu kan. Kalau ini kan normal. Gitu ya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Itu gunanya perangkat anti konslet gitu ya teman. Kita lanjut next video, kita buatkan bagaimana cara membuat anti konslet. Kedua, alat yang sangat penting sekali bagi tukang servis lampu, dan gak cuma servis lampu ya, kayaknya semua digital lah ya, itu membutuhkan ini, multimeter ini. Ini saya beli di toko elektronik, harganya 100.000. Kalau online malah lebih murah kali ya teman-teman. Yang saya butuhkan sebenarnya saya ada dua, cuman yang satu ini harganya kalau di online sekitar 29.000 atau 32.000 lah kurang lebih, saya lupa. Cuman ini sempat rusak teman-teman. Untuk mengecek skala ohm itu tidak bisa. Nanti saya jelaskan apa itu ohm, apa itu DCA, ACV, gini ya, voltase itu apa, buzzer, dioda, itu saya akan jelaskan di video selanjutnya karena terlalu banyak durasi nanti ya gitu. Ini yang paling penting tadi, anti konslet sudah. Yang kedua multimeter. Nah selanjutnya ini pasti nggak kalah penting karena kita membutuhkannya. Tanpa ini kita juga nggak bisa kerja teman. Solder, terserah teman-teman mau solder yang beli berapa, yang saya rekomendasi yang tembak seperti ini atau yang ada pengatur suhunya teman-teman. Jadi kita enak. Kalau ini tuh pucukannya ini keramik, jadi panasnya itu cepat. Kalau dia ditekan itu semakin panas. Kalau seperti ini itu panas tapi stabil gitu. Jadi nggak perlu takut kebakar
gagang atomnya itu. Ini anti panas kayaknya. Oke, selanjutnya ada ini namanya penyedot, namanya saya lupa. Penyedot timah yang misalkan kita lagi mau mengganti komponen, itu menggunakan ini. Harganya murah nih, 12.000 kan, nggak 11.000. Pakai ini boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman lebih mudahnya pakai ini ya teman-teman. Namanya apa saya lupa, nanti coba saya aduh maaf, pilek teman-teman, nanti saya cari ya. Kedua, ini ada pembuka thread lampu. Pembuka thread lampu ini ya teman-teman, ini dicapit seperti ini. Terus ada lagi T0 itu udah pasti, atau timah, kalau di sini namanya T0 untuk solder tadi. Pinset, tapi pinset nggak terlalu penting juga sih kalau buat yang nggak bisa, dalam artian ada yang pakai tangan gitu kan. Cuman saya biasanya komponen-komponen yang kecil itu saya pakai pinset ini ya, biar enak gitu ya. Kedua, selanjutnya ada ini alat lilit teman-teman. Alat lilit ini saya buat sendiri dari bolpen bekas, sama dari, kalau nggak salah ini apa teman-teman, colokan yang ada lubangnya tengah itu, saya ambil satu, tapi juga bekas sih, yang satu udah hilang. Saya gaji, saya lem Jepang atau lem Alteco kalau orang sekarang gitu ya. Selanjutnya ada sulatif ini saya pakai untuk kadang yang lampu LED yang seperti ini, lampu LED yang seperti ini. Itu lampunya itu dilem nggak bisa teman-teman, dilem Jepang itu nggak bisa karena keropos gitu, Cina kan ya. Biasanya saya double dip, sama kadang hitam kadang ya, tergantung stok sih. Biasanya saya solatif seperti ini udah aman ya, udah kuat ya. Jadi biar nempel aja, sebenarnya nggak pakai tutup itu nggak apa-apa, tapi kan nggak gimana ya, kurang menarik aja kalau nggak. Dan pencahayaannya pun nggak bisa selebar semaksimal kalau ada tutupnya gitu. Semakin baik tutupnya biasanya itu semakin agak bening gitu ya. Apa lagi ya di sini? Saya agak lengkap di sini. Tas pen ini saya kadang untuk mengecek kabel atau elektronik yang lain, untuk biar tahu ini ada tegangannya apa, biasanya saya pakai itu. Terus lampu ini teman-teman, ini saya juga buat sendiri dari lampu LED peralon bekas, sama ini gagang seperti ini. Biasanya saya servis kalau malam itu pakainya ini. Nah, jadi nggak harus mau beli teman-teman ya, kita sesuai kreativitas masing-masing juga ya teman-teman. Nggak kelihatan ya, seperti ini biasanya itu kan ada tuh lampu yang untuk menerangi gini teman-teman. Biasanya itu saya buat sendiri juga. Ini semuanya juga dari bekas lampu, ini dari bekas lampu, tutup lampu saya pakai. Terus ini juga penting banget, ketinggalan satu. Ini kaca eksternal gitu. Nanti juga saya akan buatin tutorial gimana cara membuat kaca eksternal ini gitu ya. Jadi kalau kita mau ngetes mesin udah dikeluarkan semuanya, kita pakainya kaca eksternal ini ya teman-teman. Sepertinya itu kalau untuk mekanisme dan caranya, nanti apa saja langkah-langkahnya yang harus diperhatikan dalam servis lampu. Apalagi
servis lampu amatiran seperti saya, masih banyak kekurangan ilmu gitu ya. Jadi saya mohon maaf di sini, tidak bermaksud menggurui, tapi saling berbagi. Siapa tahu kita jadi saling tanya, misalkan di komentar, oh mas ternyata gini, masnya salah dan harusnya seperti ini misalkan. Jadi itu bisa jadi temen kita, jadi bisa keluarga. Jadi saya rasa itu ya teman-teman ya. Sekali lagi maaf banget, saya masih pemula, ngomong aja masih belepotan seperti ini. Jadi terakhir kali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau videonya kurang menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.